Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, makin ke sini makin banyak kalangan yang mempraktekin intermittent fasting. Nah, yang nonton kanal sini mestinya udah malang melintang dengan berbagai jurus tuh. Tapi izin nih mengulang ya, dengan perspektif berbeda. Karena di antara subscriber yang baru-baru ada tuh yang butuh untuk diterangin dari praktek-praktek kekinian yang terpopuler. Nah, yang paling populer untuk praktek intermittent fasting kekinian itu yang disebut 16-8 fasting gitu. Ini nggak rumit-rumit juga sih. Dari info ini ya, buat yang belum tahu. 16-8 intermittent fasting itu dalam sehari kan 24 jam. 8 jam diantaranya kita bebas, boleh makan, sedangkan 16 jam sisanya itu puasa, nggak boleh makan, tapi masih boleh minum air tawar gitu atau yang zero kalori. Nah, ilustrasinya seperti ini nih. Rata-rata tuh ya, praktekinnya malam hari supaya rasa seamless gitu. Kadang-kadang mulai dari jam 7, ya berarti besok paginya tuh mulai boleh makan lagi jam 11. Dapat deh tuh 16 jam. Dari jam 11 sampai jam 7 alias jam 19 sore malam tuh boleh makan seperti biasa. Rentangnya 8 jam. Isi jamnya ini bisa geser-geser dikit lah ya. Bisa berhenti makannya jam 6 sore, bisa juga jam 8. Sekitar situlah yang paling populer. Apa ini mesti 16 jam bulat? Nah itu dong enggak ya. Bukan kayak saum yang diatur di Alkitab atau dalam satu syariah kayak gitu. Ini kurang-kurang dikit juga boleh aja. Kayak logika lah ya. 16 jam sama 16 jam kurang 2 menit. Nah, kan sama aja, ya kan? Bahkan 16 jam sama 15 jam aja. Itu beda dikit nyaris sama. Beberapa pakar moderat bilangnya itu nggak mesti 16 jam bulat setiap kalinya, tapi kalau dirata-ratain tidak boleh kurang dari 14 jam. Nah, jadi kalau ditanya ya, apakah ini prakteknya mesti terus-terusan? Ya mesti, cuman nggak mesti setiap waktu itu durasinya 16 jam bulat. Nah, beberapa contoh ada di tabel ini nih, silakan aja dilihat sendiri. Yang data lain ya, ini kadang-kadang bisa ada cheating day-nya gitu, boleh aja, nggak apa-apa. Tapi saran beberapa guru fasting, kalaupun cheating day itu nggak kurang dari 10 jam, terus kalau di rata-rata dalam seminggu itu ya nggak kurang dari 14 jam. Ini mau kira-kiranya para pakar nih. 16 jam per hari selama seminggu, 14 jam per hari selama seminggu itu cuma beda dikit lah secara fisiologinya gitu ya. Asalkan nggak ada durasi yang ekstrim terlalu pendek sampai kurang dari 10 jam gitu. Nah, yang udah praktekin intermittent fasting kayak gini, terus merasakan tuh, wah tubuh jadi lebih sehat. Wah bener loh kata para pakar. Setelah saya praktekin, dampaknya kerasa bener. Nah, mulut ke mulut. Dan ditelan pun terus pengen ikut-ikutan. Dan terus ngerasain manfaatnya juga. Jadi viral deh tuh. Tapi ya nggak viral-viral amat. Karena jujur aja nih, ada kelemahannya. Banyak loh yang udah lama praktek, itu belum pada tahu kelemahannya. Yuk lah, sekarang kita ulas lagi pelan-pelan nih. Kelemahan pertama tuh ya, itu setelah dipraktekin beberapa lama, wow faktornya itu tuh hilang. Dulu di awal-awal praktekin gitu ya, wih nih, berat badan turun, lingkar perut melangsing, hasil check up banyak perbaikan, di badan juga kerasa banget. Nah tapi setelah berbulan-bulan praktek, kok nggak ada lagi rasa wow-nya gitu ya. Semua terasa biasa. Nah, ini bukan artinya jelek. Untuk maintenance, pemeliharaan kesehatan ini tetap bagus-bagus saja. Tapi jurus sehat kalau kayak gitu aja manfaatnya ya udahlah, nggak terlalu diobrolin lagi. Kelemahan kedua itu banyak peneliti fasting ya terus skeptis dengan pola 16 day ini karena rata-ratanya itu zoom gitu. Mereka awalnya berharap-harap fasting 16 jam, di ujung-ujungnya bisa datengin super healing yang namanya autophagy seperti yang sering kita bahas. Nyatanya jarang bisa dapet terkecuali saat di awal-awalnya atau kondisi tertentu yang khusus banget. Teorinya nih ya, autophagy dan rangkaian super healing itu mulai kick in kalau sel-sel tubuh di beban fasting sekitar 16-17 jam. Nah, tapi itu kalau keadaan serba normal. Padahal para penggiat fasting itu kondisinya kan macam-macam tuh. Lagi pula, walau mulutnya mingkem 16 jam, di awal-awal fasting itu kan pencernaan masih mensuplai nutrisi tuh sama sel-sel. Sehingga efektifnya kurang dari 16 jam. Bisa aja bahkan kurang dari 14 jam. Nah, jadi super healing autophagy walau alam, nasib-nasiban. Kelemahan berikutnya nomor 3, itu aspek refeedingnya ya kadang terlewatkan, kurang diatur cermat, padahal menentukan sekali. Refeeding ini ya yang 8 jam tuh saat orang boleh makan. Kalau pertama-tama sih ya udahlah bebas. Daripada yang praktek bingung kan, dibebasin aja. Silakan diatur sendiri. Ya tapi kalau terus direntang makan 8 jam itu makannya ngawur 100%, ya kacau juga. 16 jam dibagus-bagusin, 8 jam dirusak. 16 jam dibagus-bagusin, 8 jam dirusak. Ya capek lah kalau kayak gitu. Ya kan? Diet yang balance, asupan sehat, asupan terukur itu juga pasti satu kesatuan tuh dengan praktek fastingnya. Pastinya kayak gitu.
Nah, yang perlu jadi kesatuan lagi, ini faktor kelemahan yang keempat nih. Kalau kita mau sehat, ya nggak bisa. Curu sehatnya itu tunggal, cuma fasting tok. Ujian kehidupan nggak sesederhana itu. Diet refeeding tadi mesti di satu paket. Terus soal asupan obat suplemen itu juga mesti tertata, nggak boleh ngawur. Terus anti mager, banyak aktivitas itu juga esensial. Kesesuaian dengan semesta, sinar matahari, ritme keseharian, kemarin kita udah omongin. Kecukupan rehat dan tidur itu juga esensial. Terus kemantapan sosial spiritual itu juga penting dan seterusnya. Jadi nggak bisa ya, mentang-mentang udah fasting terus laku-laku sehat yang lainnya dilupakan. Nah, kelemahan nomor 5 dengan segenap keterbatasan si 16-8 fasting itu, saran dari para pakar, juru sehatnya seiring waktu mesti ditingkatkan lagi supaya naik kelas. Karena si 16-8 fasting ini kan ada kentang tadi tuh healingnya. Tapi di antara yang praktek itu banyak yang agak enggan gitu untuk naik kelas. Bahkan merasa 16-8 ini aja udah lumayan berat. Nah, mungkin juga karena ketidaktahuan. Atau mungkin juga karena dengan mitos ini dan itu. Padahal ya, langkah lebih lanjut untuk dapetin jurus sehat lanjutannya, itu nggak mesti memberatkan juga loh. Modifikasi dari si fastingnya itu sendiri, itu pun nggak mesti mengarah ke durasi yang lebih berat, lebih berat, lebih berat, sampai 40 hari, 40 malam, nggak kayak gitu juga. Emang sih perlu disiplin, tapi itu kan kayak orang berhenti di lampu merah aja, dari saat kecil gitu ya. Ada lampu merah berhenti, tiap lampu merah berhenti. Itu nggak apa-apa kok. Ya kita disiplin-disiplinin aja lah. Nggak kerasa berat, tapi hikmahnya banyak. Nah, jadi penutup nih ya, buat para penggiat intermittent fasting, ya udah berapa lama praktekin 16-8, cobalah untuk menumbuhkan lagi, mengembangkan lagi laku-laku sehatnya dengan berbagai cara. Kalau nggak tahu ya tinggal ikutin aja kanal kita ini, beres deh. Atau kalau mau variatif ya bisa aja cari kanal-kanal kesehatan lainnya, jumlahnya seabrek-abrek. Inti kesimpulannya di sini, walau 16-8 fasting itu banyak manfaat untuk healing di awal-awalnya, dalam jangka panjang, nilai healingnya sekedar cocok untuk maintenance saja dan kurang mendatangkan healing yang sifatnya transformatif atau super healing. Nah, ini aja perlu direnungkan. Itu deh. Terima kasih.